Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya. Ketemu lagi anak-anak dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang transformasi ya, dan kita akan mempelajari bersama translasi ya, atau pergeseran bangun. Ini untuk anak-anak kelas 9 semester 1. Oke, kita mulai saja pembelajarannya anak-anak ya. Translasi atau pergeseran. Nah, perhatikan, translasi AB ini nulisnya modelnya begini nanti anak-anak ya. Adalah pergeseran titik pada satu bidang nanti sejauh A1-an dengan arah mendatar, ini berarti nanti kanan atau kiri, horizontal ini, dan B1-an dengan arah tegak vertikal ya, ke atas atau ke bawah. Nah, yang perlu anak-anak pahami, jika A-nya positif, maka pergeserannya nanti ke kanan. Adapun jika A-nya negatif, kurang dari 0 itu negatif ya, pergeserannya ke kiri. Jika B-nya positif, pergeseran ke atas, dan jika B negatif, pergeseran ke bawah. Nah, sekarang perhatikan contoh translasi berikut anak-anak. Saya akan menyatakan translasi AB 35. Ini artinya berarti digeser 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Caranya perhatikan, tentukan dulu titik A ya. Titik A ini saya geser 3 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke atas ya. Ini ketemunya B. Nah, maka AB kalau saya hubungkan, nah inilah translasi AB. Kalau dibuat dalam bentuk segmen garis, bentuknya seperti ini anak-anak. Lanjut, saya akan membuat translasi PH negatif 54. Ya, ini membacanya translasi PH negatif 54. Artinya ini ya, suatu titik digeser 5 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Perhatikan, titik P kita tentukan dulu anak-anak, lalu kita geser 5 ke kiri. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita geser lagi 4 satuan ke atas. Set, begitu, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ditemukan H. Nah, lalu saya hubungkan membentuk segmen garis. Nah, inilah translasi PH. Begitu ya. Lanjut, sekarang saya akan buat translasi RS negatif 1 negatif 5. Artinya satu titik ini digeser 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Perhatikan anak-anak, saya tentukan dulu titik R, kemudian saya geser 1 satuan ke kiri, ini ke sini, kemudian 5 satuan ke bawah. Ya, di sini ketemu S, nah, maka RS saya hubungkan, inilah translasi RS ya. Selanjutnya, bagaimana membuat translasi DE 3 negatif 4? Apa artinya? Sebuah titik digeser 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kita tentukan dulu titik D ya, misalnya titik D di sini, lalu saya bawa 3 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke bawah. Nah, ketemulah E di sini, saya hubungkan, inilah translasi DE. Begitu anak-anak ya? Paham? Yes, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana membaca translasi yang dinyatakan dengan segmen garis ya, atau nanti istilah yang akan anak-anak jumpa itu dalam bentuk vektor ya. Nah, tapi ini mungkin masih asing. Saya kenalkan dulu dengan segmen garis saja. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Ini ada beberapa translasi ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kita baca dulu translasi AB ya. Berarti kita dari A ya. Nah, ini berarti 4 ke kanan, 3 ke atas. Maka saya tulis translasi AB adalah 43. Caranya membaca seperti itu. Sekarang perhatikan ini segmen garis CD ini anak-anak. Caranya berarti kita titik awalnya dari C ya. Ini perhatikan, klik set. Nah,
1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini digeser 5 satuan ke kanan. Kemudian berapa? Iya, 3 satuan ke bawah. Berarti translasi CD apa? Iya, bagus. 5 negatif 3. Begitu. Oke, gimana? Paham ya? Nah, sekarang perhatikan translasi EF ya pada segmen garis ini. Ini dari titik E kita berarti digeser 3 satuan ke kiri anak-anak ya. Set, nah ini ke kiri, kemudian 4 ke atas ya. 3 ke kiri berarti negatif 3, 4 ke atas berarti positif 4. Maka translasi EF adalah negatif 3, 4. Begitu ya. Perhatikan translasi GH anak-anak. Ini dari titik G kemana dulu? Ya, jangan ke bawah, ini harus ke kanan kiri dulu ya. Ini ke kiri dulu. Nah, set ini ke kiri. Ke kiri berapa? 3, kemudian setelah itu ke bawah. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 3, negatif 6. Nah, negatif 3, negatif 6. Begitu. Sekarang perhatikan translasi IJ. IJ ini dari I ke J ini kan, loh ini Pak tidak ke kiri, tidak ke kanan ya berarti 0. Setelah itu lalu turun ke bawah 1, 2, 3, 4 ya berarti 0, 4 gitu saja. Nah, ini 0 negatif 4 maaf karena ke bawah ya. Selanjutnya translasi KL ya, ini dia bergeser dulu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan kemudian dia tidak ke atas ke bawah. Berarti translasi KL adalah 5, 0. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Sekarang translasi pada bidang kartesius. Nah, perhatikan, saya ini sudah punya bidang kartesius anak-anak. Misalkan kita mempunyai titik A, koordinatnya adalah 3,1 ya. Nah, 3,1 perhatikan. Ini akan saya geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ke kiri ya, dan berapa ini? 3 ke atas. Berarti oleh translasi negatif 7, 3. Nanti kan akan menempati A aksen di sini. Ya, kalau saya hubungkan, ya ini kan gambar segmen garisnya begini. Maka bisa saya tulis anak-anak, titik A yang koordinatnya 3,1 oleh translasi negatif 73 ya, negatif 73 ini membacanya bukan negatif 7,3 loh ya. Maka nanti akan menempati bayangannya A aksen adalah negatif 4,4. Perhatikan dulu contoh berikutnya ya, atau perhatikan ini, dari mana kita mendapatkan angka negatif 44 ini anak-anak? Nah, kalian cermati bahwa ini 3 kalau ditambah negatif 7 kan hasilnya negatif 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi ini tuh berasal dari penjumlahan ya, 3 ditambah negatif 7 dan 1 ditambah 3. Ya, begitu. Ini aksennya adalah begini. Sekarang saya lanjutkan anak-anak, saya mempunyai titik B. Koordinatnya adalah 2, 4. Perhatikan ya langkahnya, ini saya geser 1, 2, 3, 4 ke kiri dan saya geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Berarti ke kiri negatif 4, ke bawah kan negatif ya, negatif 7. Berarti digeser negatif 4, negatif 7. Nanti ketemu B aksen di sini. Nah, saya hubungkan, nah inilah segmen garisnya. Kalau saya tulis ya, maka titik B yang koordinatnya 2,4 oleh translasi negatif 4 negatif 7 akan menempati B aksen di sini, koordinatnya adalah negatif 2, 3. Ya, seperti yang di atas ini kalau kita cermati bahwa negatif 2, 3 itu berasal dari 2 ditambah negatif 4 kan negatif 2 dan 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah berapa ini? Negatif 3 ya. Ini salah tulis anak-anak, perhatikan. Nah, ini salah tulis. Saya betulkan ya. Hasilnya di sini adalah negatif 3. Nah, begini ya. Oke anak-anak, sekali lagi ini ya. 2 ditambah negatif 4, negatif 2, 4 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 3. Ini letaknya di sini. Bagaimana? Oke. Nah, dari sini kita bisa menarik rumus umum kalau begitu ya.
Nah, ini hasilnya adalah, oh ini belum ada negatif ya, kita betulkan dulu anak-anak. Nah, ini adalah negatif 3. Nah, ini berarti bentuk umumnya bagaimana? Kalau saya mempunyai titik P yang koordinatnya A, B digeser oleh translasi PQ, maka bayangannya adalah A ditambah P dan B ditambah Q. Bagaimana? Oke ya. Anak-anak perhatikan, translasi bangun pada bidang kartesius ya. Ini saya sudah mempunyai gambarnya anak-anak. Yang hitam ini adalah bangunnya. Ya, C, D, E, F, G, H, ini saya arsir hitam. Ini saya geser dengan translasi, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Jadi saya geser dengan translasi 63. Ini translasi 63. Tentu semua titik yang ada pada bangun ini digeser dengan translasi yang sama, yakni berapa? 6, 63. Ya. Nah, ini bangunnya ini. Sekarang kita lihat ya. Perhatikan, titik C negatif 4 negatif 1. Kalau saya geser dengan translasi 63, maka bayangannya nanti berapa? C aksen adalah 2,2. Ini anak-anak bisa dapatkan ya, seperti tadi. Ini kan tinggal jumlahkan aja ya, negatif 4 tambah 6, 2, ini tambah ini 2. Kemudian titik D, perhatikan, ini berapa? 1 negatif 2 oleh translasi 63. Translasi 63, maka bayangannya kan di sini. Kita jumlahkan kan 71 ya, 71 di sini. Titik D, titik E sekarang ini berapa? 42 oleh translasi 63, bayangannya kan di sini. Ya, ini kalau kita bacakan 10 berapa? 105 ya. Nah, kita jumlahkan kan 4 tambah 6 10, ini hasilnya 5. Kemudian titik F di sini anak-anak negatif 13 oleh translasi 63, maka bayangannya adalah 56. Ini kita jumlahkan negatif 1 dengan ini 5, ini hasilnya 6. Selanjutnya G ya, negatif 1 oleh translasi 63 ya, tinggal jumlahkan saja adalah 54 ya, negatif 1 tambah 6 hasilnya 5. Dan yang terakhir adalah H, ini negatif 4 1 oleh translasi 63, maka bayangannya adalah 4 itu berasal dari 1 tambah 3. Begitu ya anak-anak ya. Jadi setiap titik yang ada benda ini kalau ditranslasikan ya semuanya tentu akan berubah dengan translasi yang sama. Contohnya seperti ini. Baik, sekarang kita simpulkan anak-anak, rumus translasi itu begini. Kalau kita mempunyai titik P, koordinatnya A, B oleh translasi PQ, maka bayangannya apa? Ya bayangannya ini dijumlahkan saja. A dijumlahkan dengan P, B dijumlahkan dengan Q. Ini rumusnya seperti ini. Gitu ya. Contohnya, misalkan kita mempunyai titik P 2,3 oleh translasi 42. Membacanya translasi 42 begitu ya, bukan 4-2 sekali lagi. Udah dijumlahkan 2 ditambah 4, kemudian 3-nya ditambahkan 2, ini dijumlahkan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5, maka ini bayangannya. Berikutnya titik P negatif 4,1 oleh translasi negatif 3 negatif 4, bayangannya mana? Ya sudah, negatif 4 tambahkan negatif 3, 1 tambahkan negatif 4. Ini kalau dijumlahkan berapa? Negatif 7 dijumlahkan negatif 3. Ini bayangannya. Begitu seterusnya anak-anak ya, sama kalau kita punya titik P 6, negatif 4 oleh translasi negatif 26, ya jumlahkan aja. 6 ditambah negatif 2 hasilnya 4, negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Ya. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang translasi. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Kalau masih bingung, anak-anak bisa memutar ulang video ini. Anak-anak, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share pada teman yang lain agar temanmu juga bisa memahami pula. Saya ingatkan, dukung video ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe, serta tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya itu ya, agar anak-anak bisa mengikuti perkembangan video terkini dari channel Matematika
angka 100. Sekian anak-anak, terima kasih. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.